Satu pengertian bentuk lahan asal vulkanisme adalah bentuk lahan yang terjadi sebagai hasil dari peristiwa vulkanisme, yaitu berbagai fenomena yang berkaitan dengan gerakan magma naik ke permukaan bumi. Berikut ini adalah proses vulkanisme yang dibedakan menjadi dua, yaitu intrusi dan ekstrusi magma. Intrusi magma adalah proses keluarnya magma melewati celah-celah batuan, tetapi tidak mencapai permukaan bumi. Proses ini dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu 1. Sil. Sil adalah magma yang masuk di antara dua lapisan bahan sedimen dan membeku. 2. Lakolit. Lakolit adalah magma yang masuk di antara batuan sedimen dan menekan ke atas sehingga bagian di atas berbentuk cembung dan bagian bawahnya datar. Ketiga adalah batolit. Batolit adalah lapisan magma yang menembus lapisan-lapisan batuan dan membeku di tengah jalan. Keempat adalah gang. Gang adalah batuan dari intrusi magma yang memotong lapisan batuan yang berbentuk pipih atau lempeng. Berikut ini adalah ekstrusi magma, yaitu keluarnya magma hingga mencapai permukaan bumi dan membentuk gunung api, yang dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Erupsi linier, yaitu magma keluar melalui retakan memanjang pada kulit bumi. 2. Erupsi sentral, yaitu magma keluar melalui sebuah lubang di permukaan bumi. 3. Erupsi area, yaitu magma keluar melalui suatu wilayah yang luas sehingga menghasilkan kaldera. Baik, saya Sarvina Nur Aulia akan membacakan materi selanjutnya. Karakteristik bentuk lahan vulkanik terbagi menjadi 2, yaitu kontur rapat dan kontur renggang. Kontur rapat berwarna merah dan kontur renggang berwarna merah muda. Perkembangan bentuk lahan vulkanik, yang pertama bentuk ekstrusif dan yang kedua bentuk intrusif. Yang pertama, kerucut berlapis. Bentuk gunung api ini terjadi akibat adanya tumpukan berlapis bahan-bahan piroklastika yang dikeluarkan ketika erupsi magma. Yang kedua yaitu kaldera, merupakan suatu kawasan berbentuk bulat yang membentang rendah di tanah, terbentuk pada saat tanah amblas akibat letusan eksplosif. Yang ketiga yaitu mar, terbentuk dari adanya ledakan atau letusan yang bersifat eksplosif dan biasanya cenderung terjadi sekali dengan kekuatan yang cukup hebat. Yang keempat yaitu kubah, mengandung asam yang keluar saat terjadi letusan. Yang kelima yaitu perisai, bukan terbentuk dari adanya letusan, melainkan lebih karena adanya aliran lava basal yang bersifat tipis dan basah. Bentuk intrusif yang pertama yaitu intrusif lakolit adalah magma yang menyusup di antara lapisan-lapisan batuan yang mengakibatkan lapisan batuan yang berada di atasnya menjadi terangkat sehingga akan menyerupai lensa cembung. Yang kedua yaitu intrusif batolit adalah batuan beku yang tercipta di dalam dapur magma. Yang ketiga yaitu intrusif diaterma adalah magma yang mengisi pipa letusan berbentuk silinder yang terdapat mulai dari dapur magma sampai dengan ke permukaan bumi. Yang keempat yaitu intrusif sil, lapisan magma yang tipis yang menyusup dan membengkuk di antara dua lapisan litosfer yang terbentuk tipis dan lebar. Yang kelima yaitu intrusif korak, geng, dan dik. Yang keenam yaitu intrusif apolisa, cabang dari intrusif korak namun ukurannya lebih kecil atau percabangan dari magma yang ukurannya kecil. Negara Indonesia terletak di antara pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng tektonik tersebut saling bertabrakan sehingga membentuk gunung aktif di Indonesia. Menurut data Pusat Vulkanologi dan Mitasi Bencana Geologi, Indonesia memiliki 127 gunung api aktif, meski hanya 69 yang terpantau dengan peralatan seismik yang standar. Jumlah ini menjadikan Indonesia negara dengan jumlah gunung api aktif terbanyak sekaligus paling mematikan di dunia. Keuntungan yang dapat diambil dari letusan gunung berapi yaitu terdapat bebatuan yang disemburkan gunung api bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, mata air panas yang keluar dari perut bumi yang baik bagi kesehatan kulit, munculnya mata air dengan kandungan mineral yang sangat melimpah, bahan tambang yang melimpah
sebagai mata pencaharian baru bagi penduduk sekitar gunung berapi. Kontur gunung api yang menampilkan pemandangan yang sangat indah dan udara yang sejuk. Oleh karena itu, pegunungan menawarkan potensi wisata yang cukup menjanjikan. Tanah yang dilalui vulkanis gunung berapi sangat baik bagi pertanian yang menjadikan suburnya tanaman. Kerugian yang dihasilkan dari letusan gunung berapi yaitu tercemarnya udara oleh abu vulkanik. Semua yang dilalui oleh material berbahaya seperti lahar dan abu vulkanik akan merusak pemukiman warga dan bahkan hingga matinya mata air yang ada di sekitar gunung api. Dan semua aktivitas penduduk di sekitar wilayah tersebut akan lumpuh termasuk kegiatan ekonomi.